Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fritz Sudaryanto. Seperti biasa, hari ini adalah di kasus Polwan yang membakar suaminya, anggota kepolisian juga. Sungguh tragis karena akhirnya sang suami yang dibakar meninggal dunia di rumah sakit dalam keadaan kritis, luka bakar 96%. Yang diakibatkan oleh karena masalah gaji ke-13. Bagaimana kronologisnya? Saya kutip dari salah satu media, dari media Monitor, kalau tidak salah Monitor Indonesia. Kronologisnya demikian, bahwa Polda Jatim mengambil alih penanganan kasus Bribtu Fadilatun Nikmah 28 tahun yang membakar suaminya yang juga anggota polisi bernama Bribtu Rian Dwi Wicaksono 28 tahun. Sama-sama usianya 28 tahun. Akibatnya sang suami meninggal dunia lantaran mengalami luka bakar hingga 90% lebih. Ya 96% lah sekitar situan ya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Polda Jatim prihatin atas kejadian tersebut. Kapolda Jatim menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Kemudian kedua yang bersangkutan, Bribtu FN saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jatim. Kata Dirmanto di Mapolda Jatim hari Minggu kemarin ya. Tersangka, kata Dirmanto, saat ini masih trauma mendalam. Pelaku difasilitasi tim trauma healing oleh Polda Jatim. Sementara yang bersangkutan kita kenakan pasal KDRT untuk korban meninggal dunia pukul 12.54 tadi ujarnya. Dijelaskan Dirmanto melakukan pengecekan saldo ATM. Dijelaskan Dirmanto pembakaran terjadi di Aspol Polres Mojokerto, Kota Jalan Pahlawan Miji, Keranggan Kota Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya, kronologisnya ya, Bribtu FN melakukan pengecekan saldo ATM milik suaminya. Sekitar pukul 9.00 saat itu didapati gaji ke-13 suaminya yang seharusnya 2,8 juta hanya sisa 800.000. Setelah itu, Bribtu FN menghubungi suaminya untuk klarifikasi uang digunakan untuk apa. Kemudian korban disuruh pulang ke rumah di Aspol Polres Mojokerto Kota. Sebelum pulang, korban membeli satu botol bensin kemudian dibawa ke rumah Aspol. Setibanya di rumah, Bribtu FN menyimpan satu botol bensin di atas lemari yang berada di teras rumah. Tersangka juga sempat memfoto satu botol bensin. Ulangi lagi ya. Tersangka juga sempat memfoto satu botol bensin dan dikirimkan ke korban. Kemudian dalam pesan WhatsApp, Bribtu FN memberikan keterangan untuk suaminya untuk segera pulang. Apabila tidak pulang, akan membakar anak-anaknya. Ada ancaman tuh ya. Akan membakar anak-anaknya. Setelah itu Bribtu FN menyuruh asisten rumah tangga ART untuk mengajak main keluar rumah 3 anaknya. Tidak lama kemudian korban pulang dan diajak masuk ke dalam rumah oleh Bribtu FN. Dia juga mengunci pintu dari dalam rumah. Kemudian pelaku menyuruh korban untuk ganti baju, kaos, lengan pendek, dan celana pendek. Setelah itu terjadi cekcok mulut. Tangan kiri korban diborgol di tangga yang berada di garasi.
Dalam kondisi duduk di bawah, korban disiram menggunakan bensin yang sudah disiapkan oleh pelaku di sekujur tubuh. Korban tak berdaya dan hanya diam saja. Setelah itu terduga pelaku menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan. Setelah itu, api membakar tangan terduga pelaku dan langsung menyambar ke tubuh korban yang sudah berlumur bensin. Setelah itu korban terbakar di sekujur tubuh dan teriak meminta pertolongan. Korban berusaha keluar garasi namun tidak bisa karena terhalang mobil dan juga tangan kiri dalam keadaan terbogol di tangga lipat. Setelah itu saksi yang mendengar teriakan minta tolong korban masuk ke dalam garasi dan langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Saksi melaporkan kepada pimpinan dan mendatangkan ambulan untuk pertolongan pertama terhadap korban ke rumah sakit. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Propam Polda Jatim. Sungguh tragis ya, karena ini sama-sama anggota kepolisian, suami istri. Ya, motifnya adalah masalah uang. Lagi-lagi motifnya adalah masalah uang. Kalau sudah berkaitan dengan masalah uang, ya kadang-kadang manusia gelap mata. Ya, manusia gelap mata kalau sudah masalah uang. Ya karena katanya informasinya uang ini dipergunakan oleh suaminya, korban itu untuk judi online. Nah, untuk judi online. Dan uang ke-13 itu, gaji ke-13 itu dipakai untuk judi online. Dan itu bukan hanya sekali dua kali katanya demikian. Sering terjadi seperti itu. Mungkin ini puncak kemarahan barangkali ya. Puncak kemarahan yang memang tidak terkontrol. Akhirnya ya seperti itu. Ya kita memang sangat miris. Kenapa? Karena memang sekarang ini banyak sekali informasi masalah di kepolisian. Baik itu di kasus Pina sekarang lagi viral ya. Kasus Pina masalah itu berkaitan dengan kepolisian. Ya diduga ada oknum. Juga di kasus Subang juga. Itu pun diduga ada oknum anggota kepolisian. Ya sekarang juga di pembakaran ini ya tragis ya ini kepolisian juga anggota. Sekarang lagi rame masalah kepolisian ini. Kasusnya memang ini materinya sumbernya motifnya adalah materi. Kasus Subang juga diduga juga sumbernya adalah materi juga. Seperti itu. Ya, inilah tidak bisa kita menjamin bahwa seorang kepolisian yang sudah lulus tes di kepolisian, yang sudah mengalami proses psikologi, ya, psikotes dan lain sebagainya, tetapi menghadapi problema seperti ini, apalagi berkaitan dengan masalah materi, kadang ya suka di luar kontrol, lepas kontrol, seperti itu. Ya memang sumber malapetaka salah satunya adalah materi, kecemburuan, balas dendam. Itu sumber-sumber daripada malapetaka. Sungguh tragis kasus ini ya. Demikian materi pagi ini. Semoga semuanya yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya yang sifatnya bahwa kriminalitas, maka ini memang harus dituntaskan. Dan mudah-mudahan juga ini bisa berlaku juga untuk kasus Subang. Jika ada anggota memang yang terlibat, bisa dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.